Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Agenda serba-serbi di kegiatan kebun ground bonsai. Kali ini saya mau melakukan kegiatan oprek keseluruhan. Ini di samping kanan kiri saya, belakang saya full bahan bonsai sancang. Satu persatu tadi sebelum saya update untuk saya berproses di lahan, beberapa sudah saya kerjakan. Tepat ada di hadapan saya, sebelah kanan dan kiri, nanti beberapa akan saya tampilkan untuk teman-teman. Saya mau mengerjakan untuk di depan saya sama samping sini pengurangan beberapa akar, dan saya sisakan nanti beberapa akar untuk ke depan yang saya mau pakai. Dan di sebelah kiri dan samping saya juga nanti saya mau kerjakan ada beberapa akar yang sudah saya kerjakan, mungkin nanti akan saya lakukan tahap proses lanjutannya. Oke, seperti apa yang nanti saya mau tampilkan, mudah-mudahan ini memberi inspirasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya entah jenis bahan bonsai apapun ya. Oke, satu bahan saya langsung mau mengerjakan. Untuk yang tepat di depan saya sudah saya korek akarnya untuk bahan bonsai sancang. Satu bahan selesai sudah saya kerjakan. Banyak sekali akar yang tadi saya kurangi, dan di sini saya menyisakan ada 5 akar. Pengen 5 akar ini nanti saya besarkan. Masih kurang sedikit bagus ya untuk kondisi saat ini, tapi apa yang saya kerjakan ini saya pernah coba. Nanti saya tunjukkan di bahan yang satunya. Untuk ke depan kalau akar sudah besar, tergantung ini nanti bahan mau dibikin besar atau kecil ya. Kalau dibikin kecil tentunya kita tunggu akar besar, kemudian setelah proporsi sama batang utama kelima akar ini bisa dilakukan langsung pengelolaan. Kalau dibikin nanti pengennya besar, otomatis kalau akar sudah proporsi bisa dilakukan pecah batang, selera pecah batangnya. Kalau mau dibikin ekstrim berarti bahan ini ke depan kita lebarkan dinding groundnya, pecahnya tinggi, tapi prosesnya memang memakan waktu yang agak sedikit lumayan lama. Setelah saya bersihkan, saya rapikan, di sini memang sengaja saya angkat sedikit naik ke atas ya. Saya kasih pengganjal pakai sederhana, pecahan genteng 2, sap 2. Kemudian setelah saya bersihkan di area pangkal di mana saya lakukan koreksi beberapa akar pengurangan, saya cuci pakai air bersih. Setelah sedikit agak kering, ini saya kasih salep kambium ya. Sederhana, saya di sini memakai seperti ini ya, no drop. Ini di toko bangunan banyak ya. Sebenarnya kalau seperti ini dicampur lagi sama betadin ya, itu akan lebih bagus untuk mencegah bakteri. Saya sudah lama sekali pakai ini, lebih irit di beberapa bahan. Alhamdulillah lumayan untuk menutup kambiumnya juga cepat, aman juga. Oke, sementara ini seperti ini dulu. Nanti mungkin tunggu biar benar-benar kering ya untuk beberapa luka yang sudah saya kasih salep kambium. Kalau sudah benar-benar kering,
akan saya timbun sekian. Oke, untuk bahan pertama selesai, naik ke bahan yang kedua ya. Seperti apa? Pas banget ada di samping saya untuk bahannya. Nah, ini dia untuk bahan yang kedua yang nanti saya mau kerjakan. Untuk pengerjaannya kurang lebihnya nanti sama seperti bahan yang pertama. Saya langsung mau mencoba untuk lakukan pengerjaannya. Oke, untuk bahan yang kedua sudah selesai. Untuk pengerjaan kurang lebihnya sama untuk seperti pada bahan yang pertama tadi saya kerjakan. Oke, next saya akan menuju untuk bahan yang ketiga. Saya mau ambilkan spill untuk contoh hasil program daripada seperti yang tadi sudah saya lakukan dan saya berbagi untuk teman-teman ya. Seperti apa? Pas ada di samping saya untuk bahannya, saya langsung mau menuju ke bahan dasarnya. Nah, ini salah satu contoh bahan dasar yang dulu proses pengerjaannya sama seperti di bahan pertama dan kedua. Kalau memang bahan ini setelah awal saya budidaya cangkok sudah saya pilih untuk ada 2 cabang. Nah, di sini saya masih berproses untuk memaksimalkan pangkal batang bawah, dan untuk pembesaran kedua cabang yang nanti mungkin konsepnya akan saya pilih salah satu untuk cabang pertama dan terusan ke atas. Di sini saya mau melakukan penanganan ringan untuk mempercepat pertumbuhan pembesaran kedua cabang ini ya. Nah, di atas kondisinya sangat rimbun sekali. Mungkin akan saya lakukan beberapa pengurangan, dimana untuk pembesaran kedua cabang yang di bawah agar cepat berkembang akan saya lakukan beberapa pengurangan ya. Ada beberapa juga dan bahan yang di sebelah sana menutupi matahari masuk untuk kedua cabang yang nanti pengen saya besarkan. Cukup sederhana untuk pengerjaan bahan yang satu ini tadi. Sedikit membuka ruang di mana saya pengen membesarkan kedua cabang ini yang ke depan. Kita lihat konsepnya seperti apa. Yang jelas di sini kalau saya amati untuk pangkal batang di bawahnya kurang sedikit besar ya, jadi kurang sedikit pen. Ini tadi sedikit rebah ke kanan ya. Saya tarik, saya goyangkan ke kiri sedikit. Tadi agak sedikit sulit untuk menggerakkan batang utama ini. Tadi saya siram full pakai air agar lebih mudah gerakan akar di bawah. Kalau media tanam ini basah full tentunya kita gerakkan mudah ya. Terus di sini saya kasih pemancang, saya ikat sama tali rapia sama batang utamanya agar tidak kembali rebah ke sebelah kanan. Nampak terlihat di atas ya, ini untuk los pucuknya sudah saya buka ruangnya. Dan untuk kedua cabang yang pengen saya besarkan, saya luruskan naik ke atas. Dari beberapa cabang di atas saya kurangi, memang sengaja saya sedikit setakan. Terus beberapa juga dari beberapa pohon yang ada di sebelah kanannya saya kurangi juga untuk mengurangi di mana sinar matahari menutupi daripada kedua cabang yang pengen saya besarkan. Oke. Next, satu agenda lagi untuk akan saya lakukan
dongkel bahan bonsai sancang yang saya lakukan cangkok akar. Untuk bahan ini sudah diambil sama temen ya, minta di cangkok akar, dan alhamdulillah akarnya sudah full. Akan saya lakukan eksekusi, langsung saja. Untuk dongkel bahan bonsai sancang hasil dari saya lakukan cangkok akar menutup di mana saya berkegiatan untuk serba-serbi di lahan ground, inspirasi untuk teman-teman sehobi tentunya. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.